Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mirza Alfayat. Saya selaku ketua dari Eskul Programming SMK Global Islamisco. Jadi hari ini saya ingin menampilkan dan mengajarkan bagaimana cara mempelajari HTML fundamental. Yuk ikut kita. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai HTML Fundamentals. Materi ini dibikin oleh pembimbing ekskul kita, yaitu Pak Tony Hidayat. Jadi HTML itu adalah Hypertext Markup Language, merupakan bahasa pemrograman web yang digunakan untuk membuat halaman situs. Beberapa istilah yang sebaiknya Anda ketahui sebelum belajar HTML ada 7, yaitu HTTP, URL, domain, hosting, browser, server, dan internet. HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, adalah aturan dasar yang mengatur komunikasi antara klien dan server. Klien adalah pengguna yang menerima informasi, sedangkan server adalah yang memberikan informasi tersebut. Sedangkan HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure merupakan versi lebih aman dari HTTP. Tugasnya sama persis, namun dalam pertukaran data, HTTPS menggunakan autentikasi dan komunikasi tersandi. Jadi HTTPS ini dia lebih aman karena ada security-nya. HTTPS dikembangkan oleh Netscape Communication Corp. Sekarang kita mempelajari URL. URL, istilah lain untuk menyebut alamat website. Apa kepanjangan dari URL? Singkatan dari URL adalah Uniform Resource Locator. URL ini berfungsi membawa Anda ke sebuah website spesifik yang Anda ingin tuju. Biasanya Anda akan diminta mengetikkan alamat ini di bagian address bar yang ada di browser. Jadi URL ini itu alamat website. Semisal kayak Google Chrome atau Instagram yang biasanya ada di web, itu kan ada tuh alamat websitenya. Jadi gitu. Domain. Domain adalah nama website yang diakhiri ekstensi .com, .co.id, dan lain-lain yang Anda ketikkan di kolom alamat browser untuk membuka website. Nah, kayak yang gue bilang tadi, semisal di Instagram itu akhirannya kan .com, .com. Lalu apalagi ya contoh yang .co.id? Ya kalian bisa cari. Sekarang kita belajar hosting atau web hosting. Hosting atau web hosting adalah tempat untuk menyimpan semua file dan data website, sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Lalu ada file dan data website tersebut bisa berupa video, gambar, email, script, aplikasi, dan database. Tanpa adanya hosting, tentu saja Anda tidak bisa membuat website. Itulah kenapa Anda perlu menyewa hosting terlebih dahulu untuk membuat website. Jadi ini bentuk umum penulisan dokumen HTML. Jadi ada seperti ini. Untuk pertama-tama kita akan tulis seperti ini. Nanti hasilnya akan saya tunjukkan. Kita bisa memasukkan kode ini di Visual Studio Code. Pertama-tama kalian pilih bahasa pemrogramannya terlebih dahulu. Di sini kita memilih HTML. Di
sininya sudah tertulis HTML, berarti kita sudah bisa melanjutkan. Baiklah, kita akan langsung tulis seperti yang di PowerPoint tadi, yaitu HTML, head, title, lalu ada tutupnya. Baiklah. Nah, jadi HTML ini adalah kunci utama kalian. Untuk headnya ini kita akan baca terlebih dahulu. Nah, ini dia. Berikut ini adalah penjelasan kode pada bentuk umum penulisan dokumen HTML yang tadi kita sudah tulis. Pasangan tag HTML dan HTML garis miring menandakan bahwa kode yang terdapat di dalamnya adalah kode HTML, sehingga browser akan menerjemahkan sebagai dokumen HTML. Bagian yang terdapat dalam HTML dan garis miring HTML umumnya terbagi atas kepala dan badan. Jadi ada yang di atas dan ada yang di paling akhir. Bagian kepala ditandai dengan tag head dan garis miring head. Pada bagian ini bisa ditentukan judul dokumen HTML yang dituliskan dengan pasangan title and garis miring title. Bagian badan ditandai dengan body dan garis miring body. Nah, di dalam bagian inilah dapat dituliskan teks-teks, penyisipan gambar, link atau pembuatan tabel yang ingin kalian buat. Aturan dasar HTML. Jadi di dalam HTML kita juga ada dasar-dasar aturannya. Ada beberapa aturan-aturan dasar yang berlaku dalam penulisan tag-tag pada HTML. Setiap tag HTML harus diapit oleh tanda lebih kecil dan lebih besar. Jadi seperti ini. Tag yang dituliskan dalam berupa huruf kecil atau huruf kapital. Penulisan huruf kecil atau kapital akan memberikan hasil yang sama. Meskipun demikian, sebaiknya penulisan tag dituliskan dalam huruf kapital. Hampir semua tag adalah tag yang berpasangan. Ciri dari tag yang berpasangan adalah selalu mempunyai tag awal dan tag akhir. Tag awal ditandai dengan tanda lebih kecil dan lebih besar, dan tag akhir diikuti dengan slash-nya, yaitu lebih kecil, tanda miring, lalu tanda lebih besar. Contoh tag berpasangan. Jadi ada HTML, lalu garis miring HTML, head, lalu garis miring head, body, dan garis miring body. Text headline. Browser akan mengabaikan spasi atau baris baru pada teks yang diapit oleh tag. Contoh di bawah ini akan menghasilkan hasil yang sama pada browser. Jadi kalian asal isi datanya masih di antara body dan garis miring body, hasilnya akan sama. Jadi seperti ini. File dokumen HTML harus disimpan sebagai file teks murni dengan menggunakan ekstensi HTML atau HTM. Ini adalah tag HTML dasar. Start tag-nya HTML. Kegunaannya adalah mendefinisikan sebuah dokumen HTML. Body mendefinisikan isi atau badan suatu dokumen.
H1 sampai H6 mendefinisikan heading 1 sampai sudah heading ke-6. P mendefinisikan sebuah paragraf. Lalu BR menyisipkan sebuah line break. HR mendefinisikan garis horizontal. Lalu tanda seru mendefinisikan komentar dalam kode sumber HTML. Lalu ada B mendefinisikan teks tebal, big mendefinisikan teks yang lebih besar, M mendefinisikan teks yang dimiringkan, I mendefinisikan teks yang dimiringkan, small mendefinisikan teks yang lebih kecil, strong mendefinisikan teks tebal, sub defines separated text. Sub mendefinisikan teks yang posisinya lebih ke atas. Ins mendefinisikan teks yang bergaris bawah. Lalu del mendefinisikan teks yang hendak dihapus. Jadi ini adalah salah satu contohnya juga. Praktek jika ada H1, H2, dan H1 sampai H6 ya. Tapi yang akan kita pelajari akan sampai teks headline dulu seperti ini. Seperti ini. Setelah kalian membuat codingan seperti ini, kalian save dengan titik di belakangnya HTML. Jadi seperti ini. Kalian save as, lalu masukkan nama dokumen kalian. Semisal saya kode.html. Dan jangan lupa di save sebagai tipe HTML. Lalu kita save. Nah, setelah tersave akan muncul nama filenya. Kita akan langsung buka file ininya di browser. Di sini judulnya kan sudah ada dan isi dalam dokumennya juga sudah ada. Nah, kita langsung belajar di elemen selanjutnya. Di elemen selanjutnya ini kita ada elemen H1 sampai H6. H1 ini untuk teks yang paling besar. Dan makin ke bawah itu teksnya akan semakin mengecil. Nah, jadi ini untuk tata peletakannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan ada penambahan align center. Ini adalah untuk memindahkan posisi dari teks kita. Misal kalian memilih align center, berarti teksnya akan berada di tengah. Jika kalian memilih yang right, maka teksnya akan berada di sebelah kanan. Jika kalian memilih yang left, maka teksnya akan di kiri. Oke, kita lanjut. Jadi kalau HR ini untuk misal kalian ingin teks kalian itu horizontal atau miring. Jadi ini tata letaknya. Kalian menulis HR-nya itu di bawah teks yang ingin kalian buat. Jadi ini untuk pembuatan atribut horizontalnya. Sini kalian buat seperti biasa, ada titelnya, lalu ada head, body. Nah, untuk body kita tambahin BR ini untuk garis bawah baru, baris bawah. Jadi untuk memberi spasi.
Nah, lalu kalian tambahkan HR untuk pembuatan horizontalnya. Dan sini kita tambahin lagi align left seperti yang saya udah bilang ya. Semisal kan kalian ingin membuat teksnya berada di kanan, kiri, atau tengah. Dan width ini untuk lebarnya. Jadi semisal untuk lebar garis miringnya. Dan size untuk ukuran dari garis miringnya itu. Lalu color semisal warna yang ingin kalian berikan pada garis miringnya tersebut. Lalu no shade itu adalah yang menyatakan bahwa garis yang kita buat itu tidak menggunakan bayang-bayang atau berbayang. Nah, di sini ada form. Nah, form ini gunanya untuk mengisi biodata gitu. Nah, di sini ada namanya label. Nah, label itu gunanya untuk memberi nama pada kolomnya itu. Untuk gunanya buat apa? Dan juga ada input di situ. Nah, input itu juga untuk isi untuk kotak kolomnya itu. Nah, dari situ, nah itu udah ada namanya Joe. Nah, Joe itu sebagai contoh untuk nama yang ada first name itu. Nah, untuk di submit, nah itu sebelum garis main form itu ada input dan tipenya itu submit. Nah, itu untuk menyelesaikan biodata yang ada di atas. Jadi tadi itu adalah kombinasi dari contoh yang yang sudah saya berikan. Jadi mungkin segitu saja materi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Terima kasih untuk sudah menonton video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.